Begitu pandangannya tidak terbuka, maka ini ancaman bagi Indonesia dan bagi kemuhammadiyahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir kembali di Kanahu Production, Studio Kanahu Production maksud saya, di channel Mimbar 77 pada podcast, Bilala Podcast. Maaf. Ya, alhamdulillah pada episode kali ini luar biasa karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial. Kenapa? Saya perkenalkan ya, ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Pak Kiai Cepu. Kiai Cepu pasti guys sudah tahu semua guys. Kiai Cepu, beliau adalah Bapak Husein SAG MA PhD, lulusan filsafat, doktor filsafat dari Rusia, pimpinan cabang istimewa Rusia pada zamannya, kemudian wakil ketua Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selamat datang Pak Kiai. Senang enjoy Sinjai Pak Kiai. Keren, top, garisnya cantik-cantik. Ya, Indonesia pasti luar biasa. Dan narasumber yang kedua atau pendamping dari Kiai Cepu adalah Bapak Dr. Akmal, salah satu dari sekian banyak staf pengajar di Universitas Islam Ahmad Dahlan. Selamat datang Pak Dokter. Kayak haluk. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa guys. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada episode kali ini, merawat Indonesia, filsafat merawat Indonesia. Ya, ini sesuatu yang baru kan guys. Makanya tetap stay tune di sini dan jangan lupa tombol subscribe dipencet ya. Kemudian loncengnya juga untuk mendapatkan update konten-konten terbaru yang pastinya keren. Dan lebih penting lagi ini tombol like. Saya pikir itu jangan kemana-mana ya, tetap station di Bilala Podcast, channel Mimbar 77 Kanahu Production Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali bersama kami di Kanahu Production, channel Mimbar 77 di Bilala Podcast. Jadi guys, sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa ya subscribe channelnya kami, ada di sini alamatnya. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update berita-berita menarik dari Mimbar 77, khususnya di Bilala Podcast. Untuk tema kita kali ini, nah ini untuk adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat saya, Andi Tolan perlu tahu bagaimana sih filsafat merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Wow, keren sekali. Di tengah-tengah kita tadi, Pak Kiai akan mengulas tuntas tentang judul tema yang saya ungkapkan tadi. Baik Pak Kiai, Assalamualaikum. Kembali. Waalaikumsalam. Tidak bosan-bosan salam ya Pak Kiai. Itu doa. Pak Kiai, ini baru-baru ini kan sedang viral di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan di luar sana, bahwa ketika tim sepak bola Israel seharusnya datang ke Indonesia, itu menjadi mental atau tidak jadi karena persoalan penolakan yang sangat masif
Dan secara tiba-tiba, kenapa dikatakan secara tiba-tiba? Karena ketika Indonesia akan down waktu itu untuk menjadi tuan rumah U20 luar biasa. Tolong guys, kalau saya salah ya boleh dikoreksi di kolom komentar di bawah ini. U20 waktu itu sedianya menjadi tuan rumah penyelenggara kejuaraan internasional untuk U20, tiba-tiba harus cancel harus batal karena ada penolakan yang sangat luar biasa. Lalu akhirnya oleh FIFA acara itu dipindahkan ke negara yang lain. Nah, kira-kira Pak Kiai bagaimana melihat itu? Karena ini termasuk salah satu bagian dari mengganggu Indonesia. Artinya tidak merawat Indonesia kan Pak Kiai? Silahkan Pak Kiai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk merawat Indonesia, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ada 20 cara. Banyak sekali Pak Kiai. 20 cara. Nah, tentu saja melalui filsafat bisa. Nah, dalam konteks ini saya menggunakan filsafat kemuhammadiyahan. Filsafat kemuhammadiyahan. Jadi untuk merawat Indonesia harus dengan cara bahwa orang Indonesia ini itu siapa? Muhammadiyah itu siapa? Caranya. Maksudnya gini. Supaya Indonesia ini kan plural ya, pluralitas banyak. Maka salah satu cara dari 20 itu maka orang Indonesia harus memiliki sifat terbuka. Terbuka dalam hal apa ini Pak Kiai? Pandangannya. Begitu pandangannya tidak terbuka, maka ini ancaman bagi Indonesia dan bagi kemuhammadiyahan. Nah, kalau itu saya akan menggunakan ideologi Muhammadiyah, pendekatan ideologi Muhammadiyah untuk menilai apakah orang yang menolak timnas sepak bola Israel datang ke Indonesia ini sejalan dengan ideologi Muhammadiyah atau tidak, sejalan dengan Pancasila tidak, sejalan dengan undang-undang tidak. Nah, ada ukuran ke situ maksudnya. Jadi kira-kira Pak Kiai langkah konkret untuk menjadikan ini kan asumsi Pak Kiai. Apa kira-kira langkah atau cara yang harus ditempuh supaya masyarakat tahu itu, loh kok menolaknya seperti ini alasannya karena ini, menerima karena ini alasannya karena ini. Saya pikir itu Pak Kiai. Oke, jadi topiknya ini sebenarnya saya ini salah satu penggemar bola. Ya, kecewanya saya Indonesia tidak respect tempat, hampir menjadi tuan rumah tapi tiba-tiba batal. Terlepas dari usianya tadi atau Palestina atau Israel itu ditolak. Pokoknya saya ini penggemar bola. Silakan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya siapa saja ya, siapa saja yang menolak kedatangan timnas sepak bola Israel datang ke Indonesia maka tidak sejalan dengan Allah, tidak sejalan dengan Rasulullah, dan tidak sejalan dengan ideologi Muhammadiyah. Itu maksudnya. Bertentangan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan Allah, kemudian bertentangan dengan ideologi Muhammadiyah tentunya. Ayat yang kita gunakan untuk mengadili, menganalisa apakah orang yang menolak atau menerima timnas sepak bola Israel itu sejalan dengan Al-Quran atau tidak, maka kita gunakan ayat perang. Alasannya apa? Karena orang yang menolak timnas Israel datang sepak bola kan menganggap bahwa Israel itu menjajah. Karena Israel itu menjajah berarti penjajah kan kaitannya dengan perang. Maka ayat yang digunakan betul berarti ayat perang. Coba saya belajar membaca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul
Qatilu. Qatilu Perangilah, bunuhlah, Qatilu. bacoklah, serang. Kotal. Silakan diterjemahkan. Qatilu. Ini qatilu itu bisa perangilah, jotoslah, bunuhlah. Nah, itu yang fisik. Ya. Bisa dibilang. Sampai narsis begitu pakai ayat itu. Bukan narsis. Kan ini satu rangkaian. Dilanjutkan dengan wa yuqatilunakum. Perangilah orang yang memerangi. Oh Ya, iya. jadi kalau jotoslah orang yang menjotos kamu. Ya. No, gitu loh. Itu berarti kita diizinkan kalau misalnya diserang, menyerang itu boleh. Misalnya saya jotos nih, diizinkan kamu jotoslah orang yang menjotos. Menjotos. Tapi yang tidak menjotos tidak belum. boleh. Belum. Udah ketemu. Oke. Di surat Al-Baqarah ayat 190 jelas clear ya. Qatilu fi sabilillah wa yuqatilunakum. Perangilah orang yang memerangi kamu. Dari ayat ini Mas Dokter ada tiga hal, Tiga aspek. tiga aspek. Kira-kira Mas Dokter dari kata qatilu fi sabilillah wa yuqatilunakum ini ada tiga hal sebetulnya. Bisa ditangkap kira-kira apa ya? Qatilu fi sabilillah alladziina yuqatiluna. Perangilah orang yang memerangi kamu. Perangilah orang yang memerangi kamu. Itu. Berarti ada yang menyerang dan ada yang diserang. Uh, Jadi ada yang tidak boleh diserang. Betul. Betul. Jadi dari sini ada tiga. Siapa yang wajib perang? Ya. Siapa yang wajib diperangi? Siapa yang wajib tidak boleh diperangi? Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang wajib perang? Siapa yang wajib diperangi? Siapa yang tidak boleh diperangi? Di zaman Nabi. Siapa kira-kira? Kalau yang berperang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin tentunya. Dan ada beberapa yang tidak boleh diperangi sebagaimana firman-firman Allah. Orang sakit, Anak kecil, anak-anak ya. orang tua, Ya. para pemuka agama, atau Seperti kayak pendeta, pendeta, seperti yang imam. itu yang Oke. Jawaban tegasnya, ya betul. Siapa yang wajib perang? Yang wajib perang adalah orang yang diperangi. Siapa yang diperangi? Kaum muslimin. Maka kaum muslimin wajib. Siapa itu yang wajib? Orang yang sehat dan kan orang yang sehat, laki-laki sehat, muslim, maka wajib berperang. Kenapa? Karena diperangi. Siapa yang harus diperangi? Yang diperangi adalah yang memerangi. Siapa? Tentara, prajurit. Siapa yang tidak boleh diperangi? Menurut hadis, ada hadis, ada 5. Yang tadi disebutin, 1 wanita, 2 anak kecil, 3 orang sakit, 4 orang tua, 5 itu pendeta. Pendeta itu maksudnya tokoh Pemuka agama. Kenapa pendeta itu nggak boleh diperangi? Karena itu perang. Itu berarti itu kalau di zaman Nabi. Nah, saya akan melakukan namanya dalam manhaj tarjih itu pendekatan manhaj tarjih. Pendekatan manhaj tarjih itu ada 3. 1 bagai Bayani, Burhani, Irfani. Nah, saya akan melakukan itu. Bagaimana yang bayani dulu pakai? Gimana, Mas Dokter? Bisa ada yang penjelasan bayani itu seperti apa? Oke. Bayani itu cirinya 2. 1, menganalisa wahyu, menganalisa hadis, menganalisa kitab gundul, menganalisa teks, menggunakan kaidah nahwu shoroh. Jadi kalau kebahasaan nahwu shoroh maka itu disebut bayani. 1. Yang kedua, menganalisa wahyu, menganalisa hadis, menganalisa kitab gundul, menganalisa teks dengan menggunakan kias analog, maka disebut bayani. Nah, saya akan menggunakan kias. Berarti saya menggunakan bayani dengan pendekatan bayani. Nah,
kiasnya. Kalau begitu saya akan menggunakan kias. Berarti ini manhaj tarjih ya. Jadi saya menerapkan manhaj tarjih untuk menganalisa apakah orang yang menolak timnas sepak bola Israel itu sejalan dengan Allah, dengan sejalan dengan Rasul tidak. Sejalan dengan ideologi Muhammadiyah tidak. Nah, saya akan melakukan kias. Kiasnya gini. Kalau di zaman Nabi, orang yang tidak boleh diperangi ada 5 orang tadi. Maka yang harus diperangi adalah yang memerangi, yaitu tentara. Saya kiaskan ke zaman sekarang. Siapa yang penjajah? Yang penjajah adalah state rezim. Ya. Dan pertanyaannya adalah, timnas sepak bola Israel itu ikut perang nggak? Tidak. Nggak ikut perang ya? Tidak. Berarti tidak boleh diperangi. Iya. Tidak boleh diperangi karena ikut perang. Di zaman Nabi tadi, ketika melihat anak kecil dan perempuan mati, tergeletak, Nabi bertanya, loh, ini kenapa kok mati? Padahal nggak ikut perang. Nggak boleh. Nggak boleh. Maka orang yang nggak ikut perang tidak perangi. Nah, timnas sepak bola Israel ikut perang nggak? Tidak Tidak. Yang jahat itu siapa? State. Rezim. Nah, berarti perangilah orang yang memerangi. Berarti siapa yang memerangi? Berarti tentara, prajurit, rezim. Kalau mau memerangi, mereka. Timnas sepak bola Israel? Bukan. Berarti timnas sepak bola Israel bukanlah penjajah. Yang penjajah? Tentara. State, rezim. Jadi kalau ingin menolak, pokoknya timnas sepak bola Israel nggak boleh. Di situ di lanjutan ayat, wala taqtadu qatilu yuqatilunakum tadi ya. Wala taqtadu, dan jangan berlebihan. Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan tidak boleh berlebihan tadi? Penjajah. Dalam ayat ini, sebelum ini, kembali lagi kepada ayat Al-Quran, saya lupa tadi, belum saya terangkan. Wala taqtadu, siapa yang disebut orang berlebihan? Yang berlebihan adalah orang yang saling berperang. Bukan? Enggak. Nah, gimana? Ada 2 menurut Rasul. Orang yang disebut berlebihan dalam perang adalah 1, sudah perang mati, tiba-tiba dimutilasi. Itu berlebihan, nggak boleh. 1. Yang kedua, nggak ikut perang, tapi Menjadi korban perang. menjadi korban diperangi. Misalnya anak kecil nggak ikut perang, tiba-tiba dibunuh. Itu namanya wala taqtadu. Nggak boleh. Itu namanya berlebihan. Begitu pula timnas sepak bola Israel kan nggak main bola. Tiba-tiba diikutkan. Pokoknya dia penjajah harus. Berarti berlebihan. Berlebihan. Tidak boleh. Dalam Al-Quran tadi wala taqtadu, jangan berlebihan. Berarti ditutup dengan kalimat yang indah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka, Allah nggak senang, Allah nggak cinta kepada orang yang berlebihan. Kalau begitu, Mas, orang yang berlebihan dalam konteks timnas sepak bola tadi siapa? Kalau bisa disimpulkan? Masyarakat di luar sana. Bukan. Yang menolak timnas sepak bola Israel berarti sikapnya berlebihan. Kenapa? Karena timnas sepak bola Israel nggak ikut perang, dia bukan penjajah. Tapi kok pokoknya Israel penjajah. Dia benar, tapi Israel sebagai state rezim, negara rezim. Yang ikut perang, yang nggak ikut perang nggak boleh. Maka ketika di bawah undang-undang pembukaan undang-undang, ingat gak bunyi pembukaan? Maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yes. Pertanyaannya adalah siapa yang disebut penjajah di sini? Rezim atau state. Apakah timnas sepak bola Israel? Tidak. Jadi tiba-tiba timnas sepak bola adalah penjajah? Tidak. Yang penjajah siapa? Pemerintah. Yes. Maka siapapun yang timnas sepak bola Israel tiba-tiba nggak boleh di sini karena dia adalah Israel, itu sama persis dengan orang yang nggak ikut perang diperangi. Kata Allah, wala taqtadu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Analogi ini yang kita gunakan atau kias ini yang digunakan dalam menafsirkan. Sehingga siapapun yang menolak timnas sepak bola Israel datang ke Indonesia tidak sejalan dengan Al-Quran.
Tidak Yang secara. itu ya pakai ya, yang bayani ya. Nah itu bayani. Oke, Saya guys. menggunakan kias. Baik guys. Pokoknya semakin Ada semakin. satu ayat lagi sebetulnya. Tapi kita Ayat harus ini. break dulu Pak Kiai. Oh gitu. Iya. Oke guys, sangat luar biasa penjelasannya mulai mengkerucut. Jadi harus menonton tuntas ya video atau streaming ini ya dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya dan kasih jempol ya, like. Tentu saja di Belala Podcast di Mimbar 77. Tetap station. Baik. Wah, seru sekali guys. Jadi pembahasan kita momen ini sangat luar biasa. Tadi kita sudah dengar surah Al-Baqarah 190. Ya Pak Dokter ya. Yang termasuk yang menjelaskan bahwa siapa sebenarnya penjajah, siapa yang dijajah untuk konteks bayani. Nah, sebelum kita membahas itu Pak Kiai, ternyata ada pertanyaan masuk atau bagaimana Pak Kiai? Mau ditambah ayat yang terkait dengan perang atau kita jawab dulu pertanyaan yang masuk? Bacakan aja. Oke, pertanyaannya begini Pak Kiai. Ini dari Daimal Aziz. Halo, Assalamualaikum Daimal. Didengarkan baik-baik jawabannya ya. Pertanyaannya begini Pak Kiai. Apakah Israel termasuk Yahudi atau tidak? Nah, kalau dia termasuk ataupun tidak, makanya kita menolak Israel ke Indonesia. Dari Yahudi atau tidak? Ya, silakan Pak Kiai. Oke, berarti dimensinya secara ya. Mau Yahudi atau Nasrani ya. Siapapun timnas Israel sepak bola ini kan negaranya Israel. State-nya enggak state yang kan. Nah, cuman saya nggak tahu yang dimaksud penonton pemirsa tadi. Pertanyaannya arah kemana gitu. Arahnya kemana itu? Saya akan menjelaskan tentang perbedaan Yahudi dan Israel. Kalau itu ya berarti yang sepak bola tentang sepak bola berarti terkait. Kalau saya berhenti menjelaskan di mana perbedaannya Yahudi dan Israel. Berarti kalau nanti pas ada waktu tambahan saya jelaskan di mana sih perbedaan Yahudi dan Israel. Tapi dalam konteks ini timnas sepak bola Israel tidak dilarang. Israel itu adalah state. Apakah itu yang sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 120? 120. Al-Baqarah ayat 120. Surat Al-Baqarah 120. Itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Saya sedikit tambahin kata. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai situ aja. Terjemahan. Terjemahannya Pak. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Berarti yang sepak bola sekat dikit ya? Ya. Yang tadi kita bahas sedikit ini deh. Ayat ini sering disalahpahami. Ya, saya ulang dulu. Al-Quran mutlak benar. Saya mulai dulu. Al-Quran mutlak benar, tapi pemahaman kita terhadap ayat relatif. Jadi yang relatif itu pemahaman. Tafsiran Pak. Tafsir. Al-Quran mutlak benar. Nggak ada Al-Quran ayat yang salah, nggak ada. Yang salah adalah pemahaman kita terhadap ayat. Jadi guys, dengarkan. Al-Quran itu absolutely Mutlak. Tapi pemahaman kita terhadap ayat sangat mungkin salah. Iya, Pak. Termasuk ayat ini banyak disalahpahami oleh sebagian. Al-Quran saya ulangi, biar tidak salah. Al-Quran mutlak benar, tapi pemahaman kita terhadap ayat itu relatif. Bahkan relatifnya di mana? Ayat ini dijadikan semacam landasan gitu. Dulu orang Yahudi selamanya, orang Nasrani selamanya nggak senang sama orang Islam. Ini dijadikan semacam
itu sudah dari sononya. Enggak. Nggak bisa. Pemahamannya gitu. Al-Qur'annya mutlak, tapi pemahamannya nggak begitu. Al-Qur'annya ya yang benar, tapi pemahaman orang terhadap ayat jadi lagi. Terus kalau begitu, ayat ini sebetulnya maksudnya apa sih? Nah, itu. Iya. Oke. Sebelum masuk ke sana, timbul pertanyaan yang sama. Kita orang Islam nih. Tiba-tiba ada tetangga kita, misalnya dia orang baik, tapi dia non Muslim. Dia baik hati, tapi non Muslim. Dalam hati kecil kita juga berkata enggak. Sayang ya. Kasihan. Sayang dia non Muslim. Coba kalau Islam. Ada nggak perasaan pikiran seperti itu? Ada. Ada nggak? Bisa jadi. Ada nggak? Bisa jadi. Kita sendiri, misalnya kamu, wah coba kalau dia Muslim. Ada ya perasaan. Berarti perasaan nggak senang itu milik siapa saja. Kita juga. Coba. Nah, gitu. Ada satu. Terus yang kedua, Yahudi yang mana yang nggak senang selamanya sama Islam? Nasrani mana yang nggak senang sama Islam? Yahudi dan Nasrani yang politikus. Ambisius. Yang Politikus. politikus. Yang nggak politikus, misalnya kalau rohaniwan, enggak. Misalnya contohnya Pranama Suseno, Ya. terus Romo Budi, enggak ancaman. Rohaniwan enggak ancaman. Yang ancaman adalah yang politikus. Bukan hanya Kristen, bukan hanya Yahudi, bukan hanya orang Muslim. Orang Islam yang politikus pun tidak suka kalau ada orang Kristen yang tinggal di Islam. Iya. Yang Islam yang mana? Islam yang politikus tidak senang kalau di Indonesia ini banyak yang berkuasa misalnya non Muslim. Jadi kalau begitu ayat ini tidak general ditujukan kepada seluruh Yahudi, seluruh Nasrani, seluruh non Muslim selamanya enggak. Itu Yahudi yang politikus, Nasrani yang politikus. Begitu pula sebaliknya Islam. Ada orang Islam yang selamanya enggak senang kalau ada orang Kristen, selamanya enggak senang kalau ada orang non Muslim. Ada enggak? Ada ya. Politikus. Berarti ayat Al-Baqarah 120 ini kurang relevan digunakan sebagai dasar dalil penolakan kedatangan ayat. Ada hubungannya. Siapapun yang menolak datang ke sepak bola Israel, itu pasti politikus. Oh gitu. Bukan, itu politik. Maka siapapun yang menolak dengan sepak bola adalah politik. Berdoa. Berarti saya tegaskan dulu sedikit. Sebentar. Politik itu apa? Politik itu yang jelas tanpa titik. Iya, politik apa? Politik adalah cara untuk mempengaruhi. Saya nggak setuju. Politik itu pikiran orang licik tanpa titik. Politik. Pikiran orang licik tanpa titik. Nah guys, ini Karena itu di dalam adigium politik, dalam adigium dakwah, dalam politik itu gini, kawan kita rangkul, lawan kita sikat. Kalau dakwah kan enggak, dakwah itu merangkul. Dan inilah cikal bakal Muhammadiyah, merangkul. Yang ideologi kan belum. Nanti belum ya. Tapi minimal saya sudah menjawab. Ada titik temu bahwa orang-orang yang menolak timnas sepak bola Israel itu pendekatannya pasti politik. Betul ya. Itu saya agak paham sedikit dari pertanyaan pemirsa. Semoga juga penanya tadi sudah sedikit. Sudah terjawab ya. guys, Siapa tadi saya? Siapa yang tanya? Namanya Dimal. Daimal Oh, Aziz. Daimal Aziz. Siapa itu Daimal? Daimal Aziz. Masyarakat dunia maya. Iya, yang jelas. Terima kasih telah datang, telah memberikan apresiasi. Semoga sehat, karirnya bagus. Kalau lagi sakit, ya cepat sembuh. Amin. Kalau lagi bokeh, nggak punya duit, semoga diberi kecukupan Allah. Amin. Punya duit. Filsafat merawat Indonesia.